Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, di mana hingga saat ini hujan deras mengakibatkan banjir terjadi di beberapa titik di wilayah kota Jakarta. Salah satunya adalah di Cakung, Jakarta, pemirsa. Ya, kepadatan kendaraan terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing, Cakung Timur pada Jakarta Timur pada Jumat pagi. Kemacetan hingga lebih dari 3 km ini mengakibatkan banjir setinggi hampir 1 meter pasca hujan lebat yang melanda ibu kota. Sementara sejumlah pemotor nekat menerobos banjir, pemirsa, dan kawasan ini memang langganan banjir, di mana saat hujan lebat turun, hal ini berakibat membuat lalu lintas menjadi padat. Banjir terjadi karena saluran drainase yang dalam kondisi buruk. Ya, kita akan lihat seperti apa kondisi di Cakung, banjir dan padatnya kendaraan di sana. Ada Amrina Rida. Halo Amrina, seperti apa? Apakah lalu lintas masih padat dan apakah banjir juga masih terjadi di sana, Amrina? Ya, Yudi dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa untuk titik banjirnya sendiri kami sekarang tidak berada di titik banjir, di mana untuk informasi yang kami dapatkan untuk titik banjirnya ini berada di kawasan Berikat Nusantara atau berada di daerah Jalan Raya Cakung Cilincing. Nah, kami tadi sebenarnya sekitar 1 jam yang lalu sempat akan menuju ke arah titik banjir, namun terkendala akibat adanya macet atau stuck di jalan yang cukup panjang, bahkan dari arah pintu masuk tol Koja Timur, yang mana diketahui ternyata untuk macet tersebut merupakan imbas dari adanya banjir yang ada di kawasan Berikat Nusantara. Nah, kalau informasi terakhir yang kami dapatkan dari petugas yang ada di sini, baik dari petugas Satpol PP maupun petugas Dinas Perhubungan, bahwa memang untuk banjir di sana masih terjadi, begitu masih ada genangan banjir hingga menyebabkan kemacetan yang memang parah sekali, cukup parah, bahkan sekitar 6 km. Kita akan mencoba untuk melihat bagaimana imbas kemacetannya. Nah, untuk visual sekarang ini adalah visual jalan dari Pulau Gadung menuju ke arah Bekasi yang bertemu dengan jalan Pulau Gadung menuju ke arah Cilincing. Nah, untuk yang di jalur kanan, ini yang terlihat banyak sekali kendaraan-kendaraan truk ini adalah antrian kendaraan yang berasal dari Pulau Gadung menuju ke arah Cilincing. Nah, ke arah Cilincing ini adalah yang akan ke kanan. Ini dari tadi kendaraannya antriannya cukup panjang, mengantri, bahkan untuk bisa berjalan pun cukup sulit. Nah, sekarang sudah bisa berjalan secara pelan, namun memang 30 menit yang lalu bahkan sempat ada kendaraan atau truk begitu yang memang sejak pagi tidak bisa masuk akibat banjir yang ada di kawasan Berikat Nusantara. Nah, untuk macetnya sendiri tidak hanya terjadi di kawasan jalan Pulau Gadung menuju Bekasi, tapi juga di area alternatif yakni ada di jalan tol. Nah, kita bisa melihat untuk jalan tolnya sendiri sekarang sudah mulai berjalan perlahan-lahan. Namun kalau kami tadi sempat lewat ke arah, sempat bertanya kepada sejumlah pengendara yang melewati jalan tol ini, mereka bahkan mengaku dari arah jalan tol Pulau Gebang ke arah Cilincing atau mereka menuju ke arah KBN sempat stuck sekitar 2 jam sejak pagi hari dikarenakan akibat banjir yang terjadi di kawasan Berikat Nusantara tersebut. Nah, kalau untuk informasi lain yang kami sampaikan, tadi ada pihak dari petugas yang ada di sini menyampaikan bahwa jalan alternatif yang bisa dilalui oleh masyarakat apabila memang mau ke arah Cilincing ini bisa melalui jalan Tipar Cakung menuju ke arah Sukapura yang merupakan satu-satunya jalan yang bisa dilewati, karena kalau untuk dari jalan raya Cakung Cilincing Raya dan juga jalan tolnya sendiri memang tersendat sekali begitu, dan ada kemungkinan bisa stuck hingga berjam-jam seperti dengan pengendara yang lainnya. Nah, sekarang situasinya di sini memang sedang hujan, tidak cukup deras tapi juga hujan rintik-rintik begitu. Namun kalau untuk di kawasan Berikat Nusantara pun kami juga belum dapatkan informasi apakah hujan atau tidak. Tapi apabila hujan bisa ada kemungkinan bahwa untuk genangan airnya bisa lebih tinggi dibandingkan beberapa jam yang lalu yang hanya mencapai 30 hingga 40 cm. Sementara demikian, Yudi, kembali ke studio. Baik. Terima kasih informasinya Amrina Rida. Semoga saja lalu lintas segera terurai di sana ya. Banjir juga segera surut. Selamat bertugas kembali, Amrina. Pemirsa, TPN Ganjar Mahfud sepakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh tim hukum dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini menanggapi atas dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024.
Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut rencananya akan didaftarkan pada 24 Maret ini. Ganjar menyatakan bahwa pihaknya berkomunikasi dengan partai pengusung dan saksi-saksi di daerah terkait pelaksanaan pemilu. Dari penelusuran itu ditemukan dugaan adanya intervensi kekuasaan dan penyalahgunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sementara Mahfud MD mengatakan tujuan laporan ke MK bukan untuk menang, namun untuk memperjuangkan masa depan demokrasi. Sementara TPN mengatakan mendukung Ganjar Mahfud ajukan gugatan PHPU ke MK. Menurut Sekjen TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, desain kecurangan pemilu telah terjadi sejak perubahan perhitungan suara TPS hingga data di aplikasi Sirekap. Saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 ke MK. Gugatan tersebut juga telah diterima oleh MK. Anies menyebut gugatan diajukan beserta bukti-bukti yang meyakinkan termasuk dari para ahli dan pakar. Gugatan diajukan pasangan 01 karena berkaitan dengan praktik demokrasi di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait hasil pemilu 2024, pemirsa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga memberikan pendapat dan juga tanggapannya di mana PDI Perjuangan masih akan menelusuri mengenai dugaan kecurangan yang terjadi. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Ya, mengenai rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pemirsa, terkait dengan hasil pemilu 2024, kita sudah terhubung bersama dengan Else Casey yang ada di Mahkamah Konstitusi. Else, seperti apa informasi terkininya di sana? Apakah sudah ada kedatangan dari beberapa tim hukum dari dua paslon atau seperti apa? Silakan. Ya, Yudi dan juga pemirsa, pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia pada Rabu 20 Maret yang lalu, kini Mahkamah Konstitusi telah bersiap untuk menerima laporan gugatan sengketa hasil pemilu baik untuk Pilpres dan juga Pileg. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Soehartoyo, ia menyebutkan bahwa hingga saat ini Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 2 laporan, yang mana 1 laporan merupakan laporan sengketa hasil pemilu, sementara 1 laporan merupakan laporan hasil dari Pileg. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang 1 laporan Pilpres itu masuk dari pasangan nomor urut 1, yaitu
Anies Baswedan dan juga Muhaimin yang telah mengajukan laporan pada kemarin. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, satu laporan pileg yang masuk adalah dari laporan caleg Partai Amanat Nasional. Ia merupakan caleg Provinsi Maluku yang telah mengajukan laporan per kemarin juga. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak dari pasangan 03 yaitu Ganjar Mahfud nantinya akan melakukan pelaporan juga terhadap hasil pemilu yang telah diumumkan, yaitu pada esok hari, yaitu hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini juga merupakan hari terakhir pelaporan yang akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan diadili selama 14 hari ke depan. Rencananya Hakim Soehartoyo, Ketua MK, juga menyebutkan bahwa ia akan membagi dua sidang, yaitu sidang pertama adalah sidang pleno yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Nantinya sidang pleno akan mengadili sengketa Pilpres, sementara untuk sidang panel yang terdiri dari 3 hakim MK akan mengadili masalah dari sengketa pileg. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan kepada Anda, Yudi, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Elsa Casey. Kami menantikan perkembangan terkini dari Gedung Mahkamah Konstitusi ya Elsa ya. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar secara resmi melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024. Tentunya gugatan ini berisi dengan bukti-bukti yang menginformasikan adanya dugaan kecurangan berbagai hal di pemilu 2024. Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap, didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar, karena proses dan hasil sama pentingnya. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Tim hukum Anies Muhaimin mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dengan alasan banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang relawan Anies Muhaimin menurunkan paksa bendera Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Hal ini dilakukan karena mereka kecewa sikap Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Muhaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang.
Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka. Bergabung gitu kan, menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama Parpol Koalisi Perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 partai politik gagal ke Senayan dengan jumlah total suara hingga 17,3 juta pemilih. Sementara itu, ada 8 partai besar yang akhirnya lolos ambang batas parlemen. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu legislatif 2024. Sebanyak 8 partai dinyatakan lolos ambang batas parlemen, 4% dan lolos ke Senayan. Kedelapan parpol yang lolos ambang batas parlemen 4% diantaranya. PDI Perjuangan memenangi Pileg 2024, meraih 26,3 juta suara atau 16,72%. Di peringkat kedua, Partai Golkar yang meraup 23,2 juta suara atau 15,29%. Peringkat ketiga, Partai Gerindra yang meraih 20 juta suara atau 13,22%. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa di posisi keempat dengan 16,1 juta suara atau 10,62%. Di peringkat kelima ada Partai Nasdem yang mendapat 14,6 juta suara atau 9,66%. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera 12,7 juta suara atau 8,42%. Partai Demokrat di posisi ketujuh dengan perolehan 11,2 juta suara atau 7,43%. Terakhir di peringkat ke-8, Partai Amanat Nasional yang mendapat 10,9 juta suara atau 7,42%. Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 harus keluar dari kursi parlemen karena perolehan suara tidak sampai 4%, yakni 3,87% atau 5,8 juta suara. Hasil ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dengan total keseluruhan 151.796.631 suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait penetapan hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu sekaligus mengungkapkan adanya permasalahan dalam pemilu 2024. Semuanya juga penuh dengan catatan yang barang tentu dengan hasil keputusan KPU terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang semalam sudah ditandatangan dan diumumkan. Intinya adalah Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan dan hak angket itu adalah satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan-kecurangan atau praktek-praktek pemerintah yang telah melanggar, yang telah merugikan banyak pihak. Dan tentu dengan praktek-praktek kecurangan itu yang berpengaruh keras terhadap hasil dari pemilu. Yang kedua, kita juga mendorong dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang tampak. Misalkan terkait dengan Sirekap. Walaupun itu sebagai alat bantu, tetapi itu adalah acuan yang dipakai oleh masyarakat, oleh partai politik. Banyak sekali hasil yang blank yang ditampilkan tidak diganti dengan hasil yang murni,
yang aslinya, dan kita juga tidak bisa membuktikan apakah C hasil itu juga menjadi C hasil yang otentik atau C hasil yang sudah direkayasa yang itu dimasukkan. Jadi memang penuh manipulasi dan penuh dengan ketidakpastian. Pemirsa, komedian Komeng meraih suara tertinggi dalam Pileg DPD Jabar 2024. Komeng yang meraih lebih dari 5 juta suara bahkan mencetak rekor suara tertinggi dalam sejarah Pileg DPD di Indonesia. Komedian kondang Alfiansyah Komeng memperoleh suara terbanyak dalam pemilu DPD Jawa Barat 2024. Komeng memperoleh sebanyak 5.399.699 suara. Suara tersebut sekaligus memecahkan rekor suara terbanyak dalam Pileg DPD tidak hanya di Jawa Barat, namun juga di Indonesia sepanjang masa. DPD hari ini untuk 4 suara terbesar, untuk yang pertama ada di Alfian Komeng ya, dengan perolehan kurang lebih 5 juta suara. Selain DPD, pihak KPUD Jawa Barat juga telah melakukan rekapitulasi suara Pilpres, DPR RI, DPRD Jawa Barat dan Kota Kabupaten. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali menanggapi kabar dirinya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun lagi-lagi Jokowi tidak menjawab secara pasti. Dan berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Pontianak pada Kamis lalu, Jokowi kembali mendapat pertanyaan dari wartawan terkait kabar akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi tidak menanggapinya secara jelas apakah kabar tersebut benar atau tidak. Jokowi hanya menjawab sambil tertawa, "Saya saat ini hanya Ketua Indonesia saja." Saya sementara ini Ketua Indonesia saja. Sebelumnya Jokowi pernah ditanya wartawan pada kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap pada akhir bulan Februari lalu perihal bergabung ke Golkar. Jokowi saat itu menjawab secara berkelakar kalau dirinya setiap hari masuk istana. Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, saat dikonfirmasi di DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret lalu, hanya menyebut hubungan Partai Golkar dan Jokowi sudah dekat dan menyebut Jokowi nyaman dengan Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo Gibran tidak ada dalam APBN 2024. Sementara APBN 2025 masih dalam tahap pembahasan. Alokasi dana program makan siang gratis Prabowo Gibran disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak masuk dalam APBN 2024. Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024 mendatang, di mana untuk pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Sri Mulyani memastikan penyusunan APBN 2025 akan mengikuti aturan undang-undang. APBN 2025 baru akan disampaikan oleh Bapak Presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus. Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru. Nah, ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah Pak ya. Jadi dalam hal ini. Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan, oh sudah dibahas di kabinet. Itu waktu kita ngomongin camp PPKM itu baru postur besar Pak. Tapi kalau ada yang menyampaikan, oh tadi kita ngomongin makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak. Karena camp PPKM kita belum ngomongin, boro-boro ngomongin belanja KL. Postur aja kan masih dalam bentuk range Pak. Iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis.
Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, ramai di media sosial, calon penumpang mengeluhkan harga tiket pesawat yang disebut naik hingga 300%. Harga tiket penerbangan Jakarta-Padang misalnya nyaris menyentuh 5 juta rupiah untuk satu orang penumpang. Ya, informasi ini didapatkan dari unggahan akun Instagram @ohmygod viral yang memperlihatkan bukti pembelian tiket pesawat domestik yang disebut-sebut naik harganya hingga 300%, pemirsa. Dari unggahan tersebut dikatakan harga tiket pesawat yang dibeli dari Jakarta menuju Padang tembus hingga 4 juta rupiah. Merespon kabar tersebut, pendiri maskapai Lion Group, Rusdi Kirana, mengatakan harga tiket maskapai Lion Group tidak melampaui tarif batas atas yang ditentukan pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan. Perbaiki kalau memang betul ya, tapi kan harus cek. Karena ingat penerbangan Lion Group juga 1.300 penerbangan satu hari. Otomatis kita juga yang nggak tahu yang dimaksud oleh mereka apa. Setahu kita tidak melewati TBA. Karena kan harga itu sudah dimasuk dalam sistem. Dari low season nggak sama, nggak ada beda-beda. Cuma bedanya kelasnya yang low season lebih murah, high season lebih tinggi, itu aja. Kemarin KPPU bilang katanya kalau Lion Group itu kalau setiap lebaran suka naikkan harga. Itu gimana tuh? Kan naikkan harga itu nggak bisa satu hari langsung dinaikkan, karena itu kan masuk dalam sistem. Nah, mau sistem mau high season masuk dalam sistem, nggak bisa kita main sendiri. Kan 1.300 penerbangan. Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan kesiapan keamanan, keselamatan, serta kelayakan angkutan lebaran. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan mobilitas pergerakan masyarakat saat libur lebaran tahun ini akan meningkat drastis. Diprediksi ada 193 juta orang akan mudik secara bersamaan. Untuk itulah Kementerian Perhubungan akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, lembaga terkait, untuk persiapan operasional dan regulasi dalam mengendalikan pengaturan lalu lintas moda transportasi. Lalu yang ketiga, tentu kepada operator transportasi umum, kami juga sudah melakukan konsolidasi, memastikan mereka juga sudah siap tidak hanya dari sarana-prasarana, tapi juga layanan yang tentu kaitannya dengan bagaimana persoalan dengan tiket, kemudian juga rute, penambahan armada dan sebagainya, itu dipastikan semuanya juga sudah siap. Jadi pada prinsipnya Mas, kami sudah siap dan tentu masih terus akan dilakukan perbaikan-perbaikan jika memang masih ada selama sisa waktu ini, sekaligus juga sosialisasi kepada masyarakat itu yang tidak kalah penting. BPJS Kesehatan memastikan akan tetap memberikan akses pelayanan kesehatan selama libur lebaran. BPJS Kesehatan juga membuka posko mudik terpadu untuk memberikan pelayanan kesehatan pada para pemudik. BPJS Kesehatan memastikan akan tetap memberikan akses pelayanan kesehatan selama libur lebaran pada 8 April hingga 15 April 2024. Hal ini sesuai dengan prinsip probabilitas yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan, prinsip probabilitas diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh Indonesia. Peserta yang berada di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar dapat mengakses pelayanan perawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama lain sebanyak 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Sementara bagi yang mengakses layanan non-tatap muka melalui pelayanan administrasi melalui WhatsApp dapat dilayani dari pukul 8.00 pagi hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Di BPJS Kesehatan ingin terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat peserta BPJS. Yang penting adalah bahwa mereka harus cek keaktifannya ya. Oleh karena itu kemanapun ya, waktu libur ini BPJS masih tetap buka pada waktu tertentu ya, untuk bisa melayani dengan baik dan melayani dengan hati.
Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi para pemudik, BPJS Kesehatan juga membuka posko mudik terpadu siaga Ramadan dan Idul Fitri mulai 5 hingga 9 April 2024. Lokasi posko mudik tersebar di beberapa titik strategis seperti Terminal Pulau Gebang, Pelabuhan Merak, Banten, serta di rest area tol Traffic kilometer 88 Purwakarta dan rest area tol Palikaci kilometer 207A di Cirebon. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni hari ini memenuhi panggilan KPK. Sahroni dimintai keterangan sebagai saksi dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemirsa, Sahroni memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Anti Rasuah sebagai saksi kasus pencucian uang mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo atas dugaan pemerasan pejabat eselon 1 serta penerimaan gratifikasi di Kementan sebesar 44,5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga mengalir dalam beberapa tahap sejak tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya Sahroni yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sempat absen dalam agenda pemeriksaan pada 8 Maret lalu. Nggak ada panggilannya saksi sebagai TPPU Pak SEL. Soal politik, Pak. Soal politik. Politik? Iya, soal dulu, Bang. Bang, sini dulu, Bang. Bang, soal aliran dana Partai Nasdem di dakwaan SEL kemarin disebut. Oh iya, ada. Memang benar ada 40 juta ya. 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti? Belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulangin. Nah, jadi ada 2, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. Tercatat ya Bang ya? Tercatat. Diterima tapi nggak dipakai, duitnya dikembaliin. Kan kita nggak tahu kalau yang bersangkutan uangnya entah dari mana gitu. Tapi udah kita kembaliin. Tinggal yang 40 juta, tinggal tunggu perintah dari KPK. Kalau KPK suruh kembalikan segera, kita Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Yarangga dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat siang Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, selamat siang Yudi, juga pemirsa, menemani aktivitas pemirsa pada siang hari ini. Kita akan mengupdate lagi kembali bagaimana informasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Matraman yang memang terlihat pada siang hari ini peningkatan jumlah volume arus kendaraan terus mengalami jumlah volume arus kendaraan yang mana memang kendaraan-kendaraan pada siang ini dari arah Salemba yang akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu maupun juga yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Manggarai dan juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Jalan Pramuka sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang perlambatan kecepatan kendaraan sendiri dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 400 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Matraman sendiri, khususnya bagi para pengendara yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jalan Pramuka untuk mengambil jalur sebelah kiri demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu maupun juga yang akan berbelok ke arah Manggarai. Dan terlihat untuk arus lalu lintas sebaliknya juga dari arah Kampung Melayu yang akan lurus menuju ke arah Salemba maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai juga sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan roda 2, dan juga terlihat sampai dengan saat ini untuk arus lalu lintas pada umumnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya walaupun mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang nantinya melintasi kawasan ini agar tetap pada jalur maupun lajur yang benar dan juga tidak mengikuti jalur busway sendiri untuk menjaga keselamatan diri Anda pribadi.
Dan terlihat untuk cuaca sendiri di sekitaran kawasan Matraman sedang diguyur hujan kecil yang mana mengakibatkan jalanan yang cukup licin. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu menyiapkan mantel hujan demi membantu perjalanan Anda nanti. Dan juga pemirsa, untuk Anda yang nantinya ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas demi membantu perjalanan Anda, kami dapat membantu Anda. Silakan hubungi call center kami di 15169 ataupun nanti melalui SMS center di 9119. Demikian Yudi yang dapat kami laporkan dari sekitaran kawasan Matraman, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Bribtu Cici atas laporannya dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.